Di sebuah desa terpencil di lereng Bukit Karangjati, berdiri sebuah musala kecil yang tampak biasa, lusuh, sederhana, dan tak pernah ramai. Tapi siapa sangka tempat suci itu menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar dibuka oleh warga sekitar. Sebuah rahasia tentang seorang marbot yang tetap menjaga rumah Allah, bahkan setelah jasadnya membusuk dalam tanah. Cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah kisah nyata yang beredar turun-temurun di antara penduduk desa. Tentang malam-malam gelap, doa-doa yang tak pernah sampai, dan arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Desa Karangjati adalah desa kecil yang terletak di dataran tinggi, jauh dari jalan raya utama. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati hutan bambu, menyeberangi jembatan kayu tua yang sering licin saat hujan, dan menapaki jalanan menanjak berkelok-kelok. Desa ini sering diselimuti kabut tebal, terutama menjelang subuh dan selepas maghrib. Suara jangkrik bersahutan setiap malam, berselimut hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah desa itu berdiri sebuah musala kecil bernama Musala Al-Huda. Tidak besar, hanya cukup untuk menampung belasan jamaah. Dindingnya dari kayu tua yang sudah mulai lapuk di beberapa sisi, dan atapnya dari seng yang kadang berbunyi keras ketika tertimpa hujan deras. Tapi meskipun sederhana, musala itu menjadi pusat aktivitas keagamaan warga Karangjati. Marbot musala itu bernama Pak Marwan. Orang-orang menyebutnya Pak Wan. Ia tinggal sendirian di rumah kecil di belakang musala. Setiap hari, Pak Wan membersihkan lantai musala, menyalakan lampu sebelum waktu sholat, dan menjadi muazin untuk azan 5 waktu. Sosoknya dikenal pendiam, tapi sangat rajin. Ia selalu terlihat duduk di pojok musala, membaca Al-Quran dengan suara lirih yang khas. Tapi yang menjadi pertanyaan aneh adalah, Pak Wan sudah meninggal 3 bulan lalu. Awalnya, warga tidak menyadari keanehan yang terjadi. Setelah kematian Pak Wan, tidak ada satupun warga yang benar-benar memastikan siapa yang menjaga musala. Tapi anehnya, setiap kali waktu sholat tiba, musala selalu bersih. Azan tetap berkumandang dengan suara yang sangat mirip suara Pak Wan. Lampu musala menyala tepat waktu. Bahkan sandal-sandal jamaah seringkali sudah rapi sebelum mereka sempat menatanya. Kayaknya anak muda desa sebelah yang bantu-bantu kali, kata Pak Mulyadi, tetua desa, saat ditanya oleh warga. Tapi siapa anak muda itu? Tidak pernah ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung membersihkan musala atau mengumandangkan azan. Kecurigaan mulai muncul ketika Bu Sarti, seorang janda tua, melihat sosok yang menyerupai Pak Wan tengah menyapu halaman musala selepas maghrib. Saya lihat dari jendela, Pak Wan nyapu pakai sarung batik dan peci putihnya. Jalannya pelan, persis seperti dulu, ucap Bu Sarti dengan suara bergetar. Bu, Pak Wan udah dikubur 3 bulan yang lalu, balas cucunya dengan raut bingung. Makanya saya gemetar waktu lihat itu. Tapi saya yakin itu dia. Cerita Bu Sarti dianggap halusinasi oleh beberapa warga. Namun tidak sedikit pula yang mulai merasa ada kejanggalan. Terutama mereka yang sering sholat malam atau sholat subuh di musala. Pak Joko, seorang petani yang sering sholat tahajud karena kebiasaan bangun dini hari untuk menyiram ladang, suatu malam mengalami kejadian mengerikan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Pak Joko keluar dari rumah membawa senter kecil. Kabut tebal menyelimuti jalanan tanah menuju musala. Begitu sampai, musala sudah terang. Lampu-lampu sudah menyala. Karpet terhampar rapi. Yang membuatnya merinding, di pojok musala ada sosok lelaki duduk membelakanginya, bersarung dan memakai peci putih.
"Assalamualaikum," sapa Pak Joko. Tak ada jawaban. Ia berpikir itu mungkin jamaah lain yang lebih dulu datang. Ia mulai sholat 2 rakaat. Tapi saat rukuk di rakaat pertama, ia mendengar suara bisikan. Sangat dekat, seperti dari sebelah telinganya. Sudah waktunya pulang. Pak Joko terkejut. Ia menyelesaikan sholat dengan gemetar, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Pojok musala yang tadi ditempati orang itu kini kosong. Ia yakin, sangat yakin, bahwa ia mendengar suara itu. Setelah kejadian itu, Pak Joko tidak pernah lagi sholat malam di musala. Ia memilih sholat di rumah. Warga mulai saling bercerita. Mereka yang pernah ke musala malam hari merasakan hal yang sama. Suhu mendadak sangat dingin, lampu berkedip sesaat, dan suara langkah kaki dari arah belakang ketika sholat. Tapi tidak pernah ada siapapun saat ditoleh. Bahkan ada yang melihat bayangan orang mengaji, padahal musala sepi. Tapi karena tidak ada bukti konkret, warga memilih bungkam. Sampai suatu malam, musala itu kedatangan seorang musafir asing. Dan di sanalah semuanya mulai terbuka. Tahlilan besar untuk Pak Wan dan anaknya Yani digelar malam Sabtu. Seluruh warga desa Karangjati diundang. Bahkan para santri dari pesantren di desa sebelah turut hadir. Sejak ditemukannya surat wasiat Pak Wan di balik lantai musala, ketakutan warga berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Banyak yang merasa bersalah karena membicarakan sosoknya sebagai arwah penasaran. Padahal ia hanya seorang ayah yang diliputi penyesalan mendalam. Namun, tidak semua merasa tenang. Raffi, Kang Deden, dan Ustaz Farhan yang ikut menyaksikan kemunculan sosok Pak Wan malam itu merasakan bahwa sesuatu belum tuntas. Terutama Raffi. Ia masih sering mendengar suara-suara lirih dari musala menjelang subuh. Suara azan, samar, menyayat hati. Malam tahlilan berlangsung khidmat. Warga membawa makanan dari rumah masing-masing. Lantunan surat Yasin menggema, diiringi bau harum dupa dan minyak gaharu yang sengaja dibakar agar suasana menjadi tenteram. Tapi justru itu yang membuat malam menjadi semakin aneh. Pak Mulyadi yang duduk paling depan mengaku mencium aroma anyir bercampur dupa. Seperti bau darah yang disembunyikan di balik bau harum. Beberapa warga juga merasa pengap meski jendela musala dibuka lebar-lebar. Lalu ketika doa tahlil selesai dan lampu dimatikan sejenak untuk membaca surat Al-Mulk, suara azan berkumandang. Azan subuh. Padahal jam menunjukkan pukul 1:57 malam. Seluruh ruangan membeku. Suara azan itu tidak datang dari pengeras suara masjid besar, melainkan dari menara kecil musala. Suara itu adalah suara Pak Wan. Tak ada yang sanggup berkata-kata. Bahkan suara doa pun berhenti. Dan yang paling menakutkan, tidak semua orang bisa mendengarnya. Beberapa pemuda di bagian belakang mengaku tidak mendengar apa-apa. Sementara orang tua di bagian depan mendengar dengan jelas suara Pak Wan menyebut, "Hayya alal falah, hayya alal falah." Raffi berdiri dengan tubuh gemetar. Itu suara yang sama yang membangunkan saya malam-malam itu. Ia berlari keluar musala, menatap menara kecil. Tidak ada siapa-siapa di atas, tapi suara itu tetap terdengar. Kang Deden menyusul bersama Ustaz Farhan. Mereka memutuskan naik ke menara, sesuatu yang jarang dilakukan karena menara itu kecil dan sempit. Tangga kayunya tua, lapuk, dan sempit. Tapi malam itu mereka tak punya pilihan. Menara itu hanya bisa menampung 2 orang. Kang Deden naik duluan, diikuti Ustaz Farhan. Raffi menunggu di bawah. Begitu sampai di puncak menara, mereka terdiam. Di sana, ada sebuah sajadah tua, tergelar menghadap kiblat, basah seolah habis dipakai wudhu. Di atasnya, sebuah peci putih usang
Dan di sisi lain, surat Yasin kecil terbuka pada halaman surah Ar-Rahman. Angin malam bertiup kencang, membuat halaman bergoyang pelan. Dan terdengar suara seperti napas, terengah, berat, tapi tak ada siapa-siapa. Ustaz Farhan menutup matanya, lalu berdoa pelan. Pak Wan, jika ini azan terakhirmu, kami semua bersaksi. Kau telah menyampaikan, kini waktumu pulang. Namun, belum selesai ia berbicara, menara berguncang. Angin mendesir keras, seolah menabrak dari segala arah. Surat Yasin melayang turun ke tanah. Dari dalam menara, muncul suara tangisan anak kecil, memanggil, "Abi, Abi, sudah cukup Abi." Kang Deden sontak menangis. Itu suara Yani. Ustaz Farhan meraih peci di lantai. Begitu ia memegangnya, terdengar teriakan, bukan dari luar, tapi dari dalam peci itu sendiri. Ia menjatuhkannya dengan panik. Peci itu terguling, dan dari dalamnya keluar gumpalan rambut hitam dan potongan kecil kain kafan berdarah. Di bawah menara, Raffi melihat semua ini. Namun, yang membuat darahnya beku adalah sosok yang berdiri di ujung halaman musala. Seorang anak kecil perempuan mengenakan mukena putih yang basah kuyup, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menatap menara dan berbisik, "Sudah waktunya pulang, Abi." Dan tiba-tiba, suara azan berhenti. Semuanya menjadi senyap. Begitu senyapnya hingga suara jangkrik pun hilang. Bahkan angin pun berhenti bertiup. Hanya ada satu suara, isak tangis pelan yang datang dari dalam musala. Mereka semua turun kembali ke bawah. Saat masuk ke musala, lantainya basah. Bukan air biasa. Basah seperti habis dipakai wudhu oleh banyak orang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ustaz Farhan meletakkan peci Pak Wan di mihrab. Ia membaca doa pelepasan, lalu mengumandangkan doa arwah, menyerahkan seluruh jiwa yang masih tertinggal di tempat ini kepada Allah. Dan saat doa terakhir selesai, diucapkan, sebuah cahaya putih kecil muncul di mihrab, terang, lembut, kemudian hilang. Sejak malam itu, musala menjadi benar-benar sepi. Tak ada lagi azan dari menara. Lampu tak lagi menyala sendiri. Tidak ada langkah kaki tengah malam. Tapi bukan berarti musala itu kembali biasa. Karena siapapun yang sholat malam di sana akan tetap mendengar sesuatu. Seseorang dari balik lantai kayu yang sedang menahan tangis mengucap pelan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Raffi yang masih tinggal beberapa hari di rumah Pak RT kembali terbangun. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Semua warga mendengar suara azan itu. Mereka keluar rumah dan melihat sesuatu yang membuat kaki mereka lemas. Pak Wan berdiri di menara kecil musala. Azan. Tangannya menggenggam mikrofon tua. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Tapi suaranya lantang dan merdu seperti dulu. Dan ketika azan selesai, ia menghilang seperti tertelan kabut. Sejak malam di mana seluruh warga melihat sosok Pak Wan mengumandangkan azan dari menara kecil musala, suasana desa Karangjati berubah drastis. Pagi-pagi sekali, beberapa warga mencoba menyangkal apa yang mereka lihat malam itu. Mungkin cuma halusinasi massal, ujar Bu Darmi, setengah memaksa dirinya untuk percaya. Namun bagaimana menjelaskan rekaman kamera CCTV yang menunjukkan pria tua itu berjalan perlahan ke arah mihrab, lalu lenyap begitu saja dalam kabut yang datang dari dalam ruangan. Kabut yang tidak masuk dari pintu atau jendela, tapi muncul dari lantai kayu musala. Pagi itu, Pak RT Harun, Kang Deden, dan Raffi yang belum juga meninggalkan desa mengadakan musyawarah kecil di rumah Pak Mulyadi, tetua desa. Mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana harus menanganinya.
Semua orang di ruangan itu sadar ini bukan sekadar cerita seram desa. Ada sesuatu yang benar-benar belum selesai dari Pak Wan. Saya curiga, mungkin ada yang belum dia tuntaskan, gumam Pak Mulyadi. Tapi apa? Dia meninggal wajar, disalatkan, dikuburkan, sahut Kang Deden. Raffi, yang sejak semalam belum tenang, mengangkat suaranya. Saya dengar suara dari belakang waktu saya tidur di musala. Bukan mimpi, suara laki-laki, berat seperti berbisik. Sudah waktunya pulang. Saya yakin itu bukan suara manusia biasa. Mereka memutuskan untuk mendatangi musala bersama-sama malam itu, sambil membawa seorang ustaz dari desa sebelah, Ustaz Farhan, yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan pengobatan spiritual. Tiba malam Jumat, waktu yang sama dengan hari wafatnya Pak Wan. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Ustaz Farhan membawa tas kecil berisi air ruqyah, kayu gaharu, dan beberapa buku wirid. Mereka memasuki musala sekitar pukul 11 malam. Lampu musala, seperti biasa, sudah menyala sebelum mereka sampai. "Siapa yang nyalain ini?" tanya Ustaz Farhan, heran. "Tak ada siapapun. Sudah begitu sejak Pak Wan meninggal," jawab Pak RT. Ustaz Farhan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Ia menyusuri setiap sudut musala, dari mihrab ke tempat wudhu, lalu ke belakang, ke arah rumah lama Pak Wan. Tidak ada tanda-tanda aneh, hingga mereka duduk diam dalam zikir. Tiba-tiba, dari bawah papan lantai musala, terdengar ketukan pelan. Tok, 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 seperti ada yang menabuh dari dalam tanah. Semakin lama, ketukan itu berubah menjadi hentakan, dan kemudian terdengar suara tangisan. Bukan tangisan anak kecil, tapi suara lelaki dewasa, patah, tertahan, seolah menyesali sesuatu yang besar. Mereka semua terdiam. Bahkan Ustaz Farhan terlihat mulai pucat. Ia terus membaca ayat-ayat ruqyah lebih keras. Lalu, bau busuk muncul. Bukan seperti bau bangkai biasa. Lebih pekat, menusuk, bercampur tanah basah, dan karpet lembab. Raffi menutup hidungnya sambil menahan mual. Dan suara itu berubah lagi. "Aku tidak selesai. Aku belum sempat. Aku belum sempat." Pak RT berdiri dengan wajah pucat. "Itu suara Pak Wan. Saya kenal betul suara itu. Suara dia ketika menangis dulu, waktu anaknya meninggal." Semua teringat tragedi yang pernah terjadi 5 tahun lalu. Anak semata, wayang Pak Wan, Yani, meninggal karena demam tinggi. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah Pak Wan tak pernah hadir di pemakaman Yani. Malam itu, ia mengurung diri di musala. Konon, ia sedang sakit hati karena istrinya menyalahkannya. Ustaz Farhan berdiri tegak. "Ruh ini tak bisa pergi karena ia masih membawa beban. Kita harus mendoakannya secara khusus." Namun belum sempat ia memulai doa, lampu musala mati total. Seketika ruangan menjadi hitam pekat. Suara dari lantai semakin keras, seperti kuku mencakar-cakar papan kayu. Lalu terdengar suara langkah kaki berjalan dari arah mihrab menuju mereka. Cahaya kilat dari luar menyambar sesaat, dan dalam sepersekian detik mereka semua melihatnya. Pak Wan bersarung, berpeci putih, wajahnya pucat seperti lilin, matanya hitam tanpa bola mata. Ia berjalan pelan, tangan kanannya memegang Al-Quran, tapi tangan kirinya berdarah. Dari ujung jari hingga ke pergelangan, tetesan darah jatuh membentuk jejak di lantai musala. Saya tidak sempat mengazani anak saya. Dia mati dalam demam. Saya di sini, sendirian. Semua orang mundur, kecuali Ustaz Farhan yang tetap berzikir. "Pak Wan, kalau itu benar Anda, kembalilah kepada Allah. Lepaskan dunia ini," teriak Ustaz Farhan. Sosok Pak Wan terdiam. Kemudian, perlahan, tubuhnya bergetar, lalu pecah menjadi asap putih dan kabut, lalu menghilang menembus papan lantai. Lampu musala menyala kembali. Ketika mereka melihat ke bawah,
lantai tempat sosok itu berdiri terbuka, dan di bawahnya mereka menemukan sebuah lubang kecil tertutup kain kafan tua dan sebuah surat yang sudah menguning. Surat itu adalah tulisan tangan Pak Wan. Isinya, "Jika aku tidak sempat memandikan anakku, tidak sempat azani, tidak sempat minta maaf, jangan biarkan aku pergi begitu saja. Aku akan tetap di sini, menjaga tempat ini, sampai aku bisa mengucapkan azan terakhirku untuknya." Mereka menangis. Surat itu menjadi bukti bahwa arwah Pak Wan bukan gentayangan tanpa alasan, melainkan karena penyesalan yang sangat dalam. Mereka memakamkan kembali surat itu di pusara anaknya dan membuat tahlilan besar untuk keduanya. Namun, sejak malam itu, musala tidak pernah lagi bersuara. Tidak ada azan dari menara, tidak ada lampu menyala otomatis, tidak ada langkah dari pojok ruangan. Tahlilan besar untuk Pak Wan dan anaknya Yani digelar malam Sabtu. Seluruh warga desa Karangjati diundang. Bahkan para santri dari pesantren di desa sebelah turut hadir. Sejak ditemukannya surat wasiat Pak Wan di balik lantai musala, ketakutan warga berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Banyak yang merasa bersalah karena membicarakan sosoknya sebagai arwah penasaran, padahal ia hanya seorang ayah yang diliputi penyesalan mendalam. Namun, tidak semua merasa tenang. Raffi, Kang Deden, dan Ustaz Farhan yang ikut menyaksikan kemunculan sosok Pak Wan malam itu merasakan bahwa sesuatu belum tuntas, terutama Raffi. Ia masih sering mendengar suara-suara lirih dari musala menjelang subuh. Suara azan, samar, menyayat hati. Malam tahlilan berlangsung khidmat. Warga membawa makanan dari rumah masing-masing. Lantunan surat Yasin menggema, diiringi bau harum dupa dan minyak gaharu yang sengaja dibakar agar suasana menjadi tenteram. Tapi justru itu yang membuat malam menjadi semakin aneh. Pak Mulyadi yang duduk paling depan mengaku mencium aroma anyir bercampur dupa, seperti bau darah yang disembunyikan di balik bau harum. Beberapa warga juga merasa pengap meski jendela musala dibuka lebar-lebar. Lalu ketika doa tahlil selesai dan lampu dimatikan sejenak untuk membaca surat Al-Mulk, suara azan berkumandang. Azan subuh. Padahal jam menunjukkan pukul 1:57 malam. Seluruh ruangan membeku. Suara azan itu tidak datang dari pengeras suara masjid besar, melainkan dari menara kecil musala. Suara itu adalah suara Pak Wan. Tak ada yang sanggup berkata-kata. Bahkan suara doa pun berhenti. Dan yang paling menakutkan, tidak semua orang bisa mendengarnya. Beberapa pemuda di bagian belakang mengaku tidak mendengar apa-apa, sementara orang tua di bagian depan mendengar dengan jelas suara Pak Wan menyebut, "Hayya alal falah, hayya alal falah." Raffi berdiri dengan tubuh gemetar. Itu suara yang sama yang membangunkan saya malam-malam itu. Ia berlari keluar musala, menatap menara kecil. Tidak ada siapa-siapa di atas, tapi suara itu tetap terdengar. Kang Deden menyusul bersama Ustaz Farhan. Mereka memutuskan naik ke menara, sesuatu yang jarang dilakukan karena menara itu kecil dan sempit. Tangga kayunya tua, lapuk, dan sempit. Tapi malam itu mereka tak punya pilihan. Menara itu hanya bisa menampung 2 orang. Kang Deden naik duluan, diikuti Ustaz Farhan. Raffi menunggu di bawah. Begitu sampai di puncak menara, mereka terdiam. Di sana, ada sebuah sajadah tua, tergelar menghadap kiblat, basah seolah habis dipakai wudhu. Di atasnya, sebuah peci putih usang, dan di sisi lain, surat Yasin kecil terbuka pada halaman surah Ar-Rahman. Angin malam bertiup kencang, membuat halaman bergoyang pelan, dan terdengar suara seperti napas, terengah, berat, tapi tak ada siapa-siapa. Ustaz Farhan menutup matanya, lalu berdoa pelan.
Pak Wan, jika ini azan terakhirmu, kami semua bersaksi. Kau telah menyampaikan, kini waktumu pulang. Namun, belum selesai ia berbicara, menara berguncang. Angin mendesir keras, seolah menabrak dari segala arah. Surat Yasin melayang turun ke tanah. Dari dalam menara, muncul suara tangisan anak kecil, memanggil, "Abi, Abi, sudah cukup Abi." Kang Deden sontak menangis. Itu suara Yani. Ustaz Farhan meraih peci di lantai. Begitu ia memegangnya, terdengar teriakan, bukan dari luar, tapi dari dalam peci itu sendiri. Ia menjatuhkannya dengan panik. Peci itu terguling, dan dari dalamnya keluar gumpalan rambut hitam dan potongan kecil kain kafan berdarah. Di bawah menara, Raffi melihat semua ini. Namun, yang membuat darahnya beku adalah sosok yang berdiri di ujung halaman musala. Seorang anak kecil perempuan mengenakan mukena putih yang basah kuyup, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menatap menara dan berbisik, "Sudah waktunya pulang, Abi." Dan tiba-tiba suara azan berhenti. Semuanya menjadi senyap. Begitu senyapnya hingga suara jangkrik pun hilang. Bahkan angin pun berhenti bertiup. Hanya ada satu suara, isak tangis pelan yang datang dari dalam musala. Mereka semua turun kembali ke bawah. Saat masuk ke musala, lantainya basah. Bukan air biasa. Basah seperti habis dipakai wudhu oleh banyak orang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ustaz Farhan meletakkan peci Pak Wan di mihrab. Ia membaca doa pelepasan, lalu mengumandangkan doa arwah, menyerahkan seluruh jiwa yang masih tertinggal di tempat ini kepada Allah. Dan saat doa terakhir selesai, diucapkan, sebuah cahaya putih kecil muncul di mihrab, terang, lembut, kemudian hilang. Sejak malam itu, musala menjadi benar-benar sepi. Tak ada lagi azan dari menara. Lampu tak lagi menyala sendiri. Tidak ada langkah kaki tengah malam. Tapi bukan berarti musala itu kembali biasa. Karena siapapun yang sholat malam di sana akan tetap mendengar sesuatu. Seseorang dari balik lantai kayu yang sedang menahan tangis mengucap pelan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Sejak malam tahlilan itu, musala kecil Karangjati tak pernah sama. Warga semakin jarang salat berjamaah di sana. Bahkan Pak Lurah yang biasanya menjadi imam mulai memilih masjid besar di ujung desa. Walau tak diucapkan secara terbuka, semua orang tahu mereka takut. Namun, di balik semua itu, ada satu orang yang tetap rutin sholat di musala, Raffi. Ia merasa punya tanggung jawab moral setelah pertemuannya dengan Pak Wan dan Yani yang tampaknya belum sepenuhnya meninggalkan tempat itu. Kalau kita tinggalkan, siapa yang doakan mereka? Begitu katanya pada Ustaz Farhan. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon, di minggu keempat sejak tahlilan, Raffi memutuskan untuk itikaf sendirian. Bukan untuk menantang, tapi untuk mendoakan dan mengikhlaskan apapun yang masih terikat di musala itu. Jam menunjukkan 1:27 dini hari. Suasana di luar hening, tapi tidak damai. Angin dingin menyusup lewat celah jendela kayu yang lapuk. Raffi duduk bersila, membaca Al-Mulk dengan suara pelan. Di sekelilingnya hanya ada cahaya remang lampu teplok. Listrik sengaja ia matikan agar lebih khusyuk. Ketika sampai pada ayat Yarjuna rahmata rabbihim, ia mendengar sesuatu dari belakang, seperti langkah kaki tanpa alas, perlahan namun jelas, berjalan di atas lantai kayu musala. Raffi menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan membaca, tapi semakin lama langkah kaki itu berputar, mengelilingi musala. Tidak berlari, hanya berjalan, seolah sosok itu mengitari orang yang sedang berdoa. Lalu, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya merinding sampai tulang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Suara itu datang dari sebelah kiri,
samping saf. Raffi melihat ke arah itu. Seseorang berdiri di sana. Tubuhnya dibalut jubah putih yang lembab. Kepalanya tertunduk. Wajahnya tak terlihat, namun suara napasnya berat. Dia sholat. Raffi menahan diri untuk tidak kabur. Ia kembali menunduk. Tapi dalam sujudnya, ia mendengar. Sujud di sebelahnya. Posisinya sejajar. Nafas berat. Suara kayu berderit di bawah beban tubuh. Seperti ada dua makhluk yang bersujud bersamaan. Lalu, dalam tahiyat akhir, ia mendengar dengan jelas, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi, suara itu menangis. Seseorang di sebelahnya menangis sambil membaca tahiyat akhir. Terseduh, seperti seseorang yang tahu bahwa ini adalah sholat terakhirnya. Raffi memaksakan diri menoleh sedikit, dan saat itulah ia melihat wajah Pak Wan. Tapi bukan seperti yang dulu. Kali ini wajahnya pucat, matanya basah, dan di lehernya ada bekas jeratan yang dalam. Ia tidak melihat Raffi, hanya menatap sajadah di depannya. Raffi menutup mata. Ia berdoa keras-keras dalam hati. Ya Allah, jika ini arwah orang beriman, terimalah sholatnya. Jika bukan, lindungi aku dari fitnah malam ini. Ketika ia membuka mata, Pak Wan sudah tidak ada. Namun, sesuatu lain mulai terasa. Musala itu berubah dingin. Pukul 23, Raffi masih dalam duduk iftirasi. Ia belum bergerak. Tapi lalu, seseorang masuk dari pintu utama. Langkah kakinya seperti diseret. Suara gontai. Dan tubuhnya tampak seperti perempuan kecil mengenakan mukena putih. Yani, ia tidak melihat ke arah Raffi. Ia hanya berjalan ke arah pojok musala, duduk di dekat rak Al-Quran, dan mulai mengaji. Tapi suaranya bukan suara anak kecil. Itu suara perempuan dewasa, terdengar jelas. Ar-Rahman Allamal Quran. Suaranya gemetar, seperti seseorang yang sudah lama tak mengaji dan ingin diampuni. Raffi menangis. Ia tidak kuat. Ia bersujud, memohon dalam hati agar Allah mengampuni mereka, Pak Wan dan Yani. Cukup, sudah. Dan saat ia sujud, semua suara berhenti. Hening, tak ada angin, tak ada derit, tak ada tangisan. Hingga ia berdiri kembali, musala kosong. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh satu hal. Semua sajadah tertata rapi. Lampu menyala. Al-Quran sudah terbuka di atas mimbar. Dan di dekat mihrab ada satu peci putih dan mukena kecil yang basah. Tapi sejak malam itu, tak pernah ada lagi suara-suara aneh. Tak ada azan tengah malam. Tak ada tangisan. Tak ada langkah kaki. Semua berhenti. Pak Wan telah sholat terakhirnya. Yani telah mengaji untuk yang terakhir. Dan musala itu kini sunyi seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tak berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, jika kau datang dan sholat di sana, kau akan menemukan sajadah yang tergelar sendiri. Dan udara di saf depan akan lebih dingin dari yang lain. Sebagian bilang itu hanya sugesti. Tapi Raffi tahu mereka masih di sana. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelesaikan salat yang tak pernah rampung ketika masih hidup. Malam-malam setelah kejadian itu, musala Karangjati perlahan kembali seperti semula. Namun tidak sepenuhnya normal. Lebih tepatnya, hening dan tak pernah seramai dulu. Tak ada lagi yang berani itikaf di sana malam Jumat. Bahkan, salat subuh berjamaah pun sepi. Banyak yang memilih sholat di rumah masing-masing atau pergi ke masjid besar yang jaraknya cukup jauh. Raffi tetap datang. Ia seperti terikat dengan tempat itu. Tapi semenjak malam sholat terakhir itu, dia merasa musala itu tidak lagi menyeramkan, hanya menyedihkan. Seperti bangunan yang kehilangan penghuninya. Sampai suatu malam, hari itu adalah malam ke-40 sejak kematian Pak Wan diumumkan. Raffi datang lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan musala seperti biasa, mengganti sajadah, dan menyiapkan lampu teplok.
Tapi saat hendak mengambil Al-Quran, ia menyadari satu hal. Satu mushaf di rak Al-Quran tampak lebih baru dari yang lain. Sampulnya biru tua, sedikit berdebu, tapi bukan seperti yang biasanya ia lihat. Ketika dibuka, di halaman depannya tertulis, "Wakaf dari Hamarwan bin Soleh untuk Musala Karangjati, 1999. Raffi terdiam. Itu nama lengkap Pak Wan. Ia tidak tahu mushaf itu masih ada. Bahkan, menurut banyak warga, Al-Quran sumbangan dari Pak Wan sudah rusak dan dibakar bertahun lalu. Lalu, di balik halaman akhir, tertulis satu catatan tangan dengan tinta hampir pudar. "Jika aku mati sebelum fajar, tolong doakan aku di mihrab musala ini. Aku ingin wafat dalam sujud terakhirku." Marbot yang tak sempurna. Hati Raffi gemetar. Apakah ini yang selama ini Pak Wan tunggu? Doa dari orang yang sudi memanjatkan namanya di tempat yang ia cintai dengan keikhlasan yang nyata. Malam itu, Raffi memutuskan sholat tahajud, lalu doa khusus untuk arwah Pak Wan dan Yani. Tak panjang, tapi tulus. Seketika, udara musala berubah hangat. Tak ada lagi dingin menusuk seperti biasanya. Tak ada bayangan berjalan di belakang. Tak ada suara azan yang aneh. Tak ada anak kecil mengaji dari arah gelap. Musala sunyi, tapi damai. Hingga saat Raffi menatap ke arah mihrab setelah salam terakhirnya, ia melihat asap tipis naik dari lantai, seperti uap air dari tanah yang hangat. Tapi dari tengah asap itu, sebuah cahaya kecil muncul, seperti kunang-kunang yang menyala terang, melayang tepat di depan mihrab. Cahaya itu berputar perlahan, naik ke atas, menembus atap musala, lalu menghilang. Raffi memejamkan mata. Ia tahu, itu bukan kunang-kunang, itu doa. Doa yang tertinggal di langit musala. Doa terakhir yang akhirnya sampai ke tempat tujuannya. Esoknya, Raffi menemui Ustaz Farhan dan memperlihatkan Al-Quran tersebut. Mereka mengadakan pengajian kecil tanpa mengumumkannya sebagai tahlilan, namun sebagai bentuk syukur. Banyak warga ikut dan malam itu musala kembali penuh. Tak ada gangguan, tak ada suara aneh, tapi ada satu hal yang membuat mereka semua merinding. Setiap orang yang masuk musala malam itu menangis. Bukan karena takut, tapi karena perasaan haru dan sedih yang menyelinap ke hati mereka begitu mereka berdiri di saf depan. Seakan-akan seseorang sedang mendoakan mereka kembali. 3 bulan kemudian, Raffi memutuskan pergi merantau untuk melanjutkan kuliah agama. Sebelum berangkat, ia mengunci musala seperti biasa dan menggantungkan kunci di paku kecil di dalam. Saat ia berjalan meninggalkan musala, angin bertiup lembut. Pintu musala terayun sedikit dan dari dalam terdengar bisikan lirih. "Terima kasih, Nak." Raffi menoleh, tapi musala kosong. Ia tersenyum, tidak takut, tidak sedih, hanya damai. Karena ia tahu, doa yang tertinggal di langit mihrab akhirnya sudah sampai. Kisah ini beredar di kalangan santri dan masyarakat desa di wilayah Jawa Tengah. Hingga kini, musala Karangjati masih ada. Namun, tak banyak yang tahu kisah sebenarnya. Sebagian percaya ini hanya mitos. Namun beberapa warga bersumpah pernah melihat seorang pria tua yang datang sholat tepat sebelum subuh dan pergi sebelum adzan. Selalu sendirian, selalu di saf depan, dan tidak pernah menjawab ketika disapa. Tak semua yang terlihat hidup benar-benar masih bernyawa, dan tak semua yang mati benar-benar ingin beristirahat. Musala Karangjati kini sepi, tapi bagi mereka yang peka masih bisa merasakan napas keikhlasan yang tertinggal di dalamnya. Doa-doa yang menyelinap dari celah sajadah dan suara halus dari mihrab, seakan ada yang masih menjaga di sana. Apakah kau percaya? Atau akan datang dan melihat sendiri? Karena mungkin Pak Wan masih menunggu,
sholat berjamaah di saf paling depan.